Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan syariahnya. Dimudahkan segala tugasan, diringankan segala anggota, dan seterusnya diarahkan untuk melakukan satu perbuatan amalan yang sesuai dengan kehendaknya. Mari kita ucapkan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam kepada baginda. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini tiba giliran kita untuk meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan mahabbatullah wa rasulih. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan insyaAllah pagi hari ini kita masih bicara tentang cinta Allah kepada hambanya. Cinta Allah kepada hambanya. Bagi yang ada buku, coba lihat bukunya, notanya, muka surat yang ke-10. Ya. Muka surat yang ke-10. Ayat yang pertama. Tajuknya, Allah tidak cepat-cepat menurunkan siksaan. Bagi yang tidak ada nota, boleh rujuk surah An-Nahl, surah 16, ayat yang ke-61. 1661. An-Nahl 61. Ayat ini sebenarnya menjelaskan salah satu daripada sifat Allah
Asmaul Husna 99, yakni nama Allah Al-Halim. Al-Halim. Nanti dijelaskan. Satu lagi bukti bahwa Allah sangat mencintai hambanya, sangat menyayangi makhluk ciptaannya, khasnya yakni manusia. Allah mempunyai sifat Al-Halim yang secara umum maknanya zat yang tidak cepat, tidak segera, tidak tergesa-gesa menyiksa hambanya yang berdosa. Kita baca ayatnya dahulu. Surah An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang bermaksud, jika Allah hendak menyiksa, menimpakan balasan siksa terhadap manusia dengan sebab kezaliman yang mereka lakukan, niscaya dia Allah tidak akan meninggalkan alaiya di atas bumi min dabbah, seekor pun makhluk yang bergerak. Semuanya dibinasakan. Walakin yu'akhiruhum, tetapi Allah menangguhkan, yakni balasan siksa buat mereka itu ila ajalim musamma, hingga tempoh yang ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal, masa yang itu telah tiba, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak boleh minta tangguh walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak boleh dapat minta disegerakan walaupun sesaat. Sebelum kita pelajari sama, jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, ayat yang lebih kurang sama dengan ayat ini, boleh dirujuk. Mari kita lihat, saya tunjukkan ayat yang serupa dengan ayat ini. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus. Saya bacakan ayat-ayatnya dahulu. Surah Yunus ayat yang ke-11. Surah Yunus ayat yang ke-11. Surah yang ke-10. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menyegerakan akan keburukan bagi manusia,
isti'jalahum bil khair, sebagaimana mereka minta disegerakan akan kebaikan. La qudiya ilaihim ajaluhum, niscaya telah diputuskan pada mereka ajal mereka, tempoh mereka. Fanadarul ladzina la yarjuna liqa'ana, lalu kami biarkan, kami tinggalkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, fi tughyanihim ya'mahun, mereka buta meraba-raba di dalam kesesatan mereka. Ini maksudnya lebih kurang dengan surah An-Nahl tadi. Allah memberitahu, kalaulah Allah menyegerakan keburukan, menimpakan keburukan yang dibalas nasihat terhadap manusia karena kesalahan mereka, sebagaimana mereka minta disegerakan kebaikan bila mereka minta kebaikan pada Allah. Artinya begini, kan manusia ini bila meminta sesuatu kepada Allah yang dia fikir baik, yang dia yakini baik, pasti seseorang akan memohon agar Allah segerakan. Jangan tunda-tunda. Jangan tangguh-tangguh. Hari ini minta, ya besok dapatlah. Malam tadi minta, pagi ini dapatlah. Minggu ini memohon, berdoa, minggu ini dapatlah. Kan begitu kemauan manusia. Lalu Allah berfirman, ya aku boleh segerakan permintaan baikmu kepada aku, tapi kena adil. Kalau kamu mahu aku menyegerakan permintaan baikmu kepada aku pun nanti akan segerakan balasanku bila kamu buat salah. Tak bahaya macam mana? Bila kita buat salah, disegerakan juga balasannya, sebagaimana bila kita minta baik, kita pun minta disegerakan. Sudah segerakan, dia segera dikabulkannya. Susah juga. Allah kata, la qudiya ilaihim ajaluhum. Habis. Hidup jadi susah. Ayat ketiga, yang juga maksudnya lebih kurang sama, lihat dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-58. Ini saya sampaikan dulu ya, ayat-ayatnya. Surah Al-Kahfi, ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Tuhanmu itu Maha Pengampun, Zat yang mempunyai kasih sayang. Dia Maha Pengampun bila kamu buat salah. Dia pun mempunyai rahmat terhadap kamu. Salah satu bentuk rahmat Allah, wujud rahmat Allah kepada hambanya, yakni jika hambanya salah, Allah tidak segera membalasnya dengan hukuman, siksaan, sebaliknya ditangguhkannya bagi memberi peluang kepada hamba tersebut mendapatkan pengampunannya. Luar biasa. Sebab lau yu'akhiduhum bima kasabu, tengok ayatnya, lau yu'akhiduhum bima kasabu, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka,
menyiksa mereka. Mereka manusia bima kasabu dengan sebab yakni dosa yang mereka lakukan. La'ajjala lahumul azab. Niscaya Allah segerakan bagi mereka azabnya. Dan tak ada masalah. Allah tetap adil. Jika Allah segerakan azabnya kepada mereka yang bersalah, yang berdosa. Karena mereka manusia pun selalu memohon pada Allah agar disegerakan juga permintaannya. Ballahum mau'id. Tapi Allah tak lakukan itu. Allah tidak segerakan azab bagi mereka yang dah patut dan layak dihukum. Ingat, azab bukan dinafikan, bukan ditiadakan, tapi ditangguhkan. Dalam bahasa agama yang kita telah pelajari, azab bukan Allah bukannya. Nah, tentang azab bukannya ihmal, tetapi imhal. Bukan ihmal. Ihmal diabaikan, ditiadakan, bukan. Tapi hanya imhal, ditangguhkan. Buktinya, ballahum mau'idun. Tapi bagi mereka tu ada masa yang dijanjikan. Ada tempat yang dijanjikan. Bila dan di mana balasan itu menimpa mereka. La yajidu min dunihi mau'ilah. Bila balasan itu dah berlaku menimpa mereka tentang masa dan tempatnya, maka mereka sekali-kali tidak ada tempat lindung dari selainnya. Itu Ahqaf 58. Dan lagi satu ayat yang bicara tentang perkara ini yang sama. Lihat surah Fatir. Surah yang ke-35. Surah 35. Ayat 45. Surah 35 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Dan jikalau Allah menyiksa manusia, menghukum manusia dengan sebab dosa yang mereka lakukan, dosa yang mereka usahakan, ma taraka ala zahriha min dabbah. Niscaya Allah tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tidak menyisakan walaupun hanya seekor makhluk yang bergerak di muka bumi ini. Semuanya. Walakin yuakhiruhum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka ila ajalim musamma, hingga tempoh yang ditetapkan. Dan fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang, telah tiba ajal, masa yang ditetapkan itu, fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ringkas kata, di dalam Al-Quran ayat yang bicara tentang tajuk ini, bahwa Allah tidak cepat-cepat, tidak segera menimpakan azab kepada hambanya yang layak disiksa di dunia, ada 4 tempat itu. Ada 4.
Nahl 61, Yunus 11, Kahfi 58, Fatir 45. Sekarang mari kita pelajari apa makna maksud ayat ini dan di mana rahmat Allah. Sebab ayat ini cerita tentang mahabbatullah. Masih cerita tentang tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Bukan cerita tanda cinta hamba kepada Allah. Cinta Allah kepada hamba-Nya. Kasih Allah kepada hamba-Nya. Jamaah sekalian, yang pertama yang ini saya ingin sampaikan dari segi kalimatnya. Al-akhdhu. Kembali pada ayat yang kita pelajari. Ini An-Nahl 61 ini. Lau yu'akhidullah. Ay al-akhdhu. Al-mu'akhadah. Makna asal al-akhdhu sebenarnya bukan menyiksa. Al-akhdhu atau al-mu'akhadah makna asalnya bukan menyiksa. Makna asalnya yakni tahsilus syai' wahtiwa'uhu. Tahsilus syai' wahtiwa'uhu. Mendapatkan sesuatu dan menguasainya. Itu makna ahdu. Kalau kita kata berusaha untuk mendapatkan sesuatu dan untuk kita menguasainya, itulah makna akhodah. Kita mungkin pernah dalam setiap hari kita ada niat untuk melakukan al-ahdu ini. Oh, saya nak mendapatkan itulah. Oh, dapat itulah. Untuk kita kuasai. Tapi kan tidak semua yang kita maukan dapat. Atau mungkin kita telah mendapatkannya, tapi kita tidak boleh menguasainya. Bila-bila masa dia boleh hilang. Kita sakit, lalu kita ingin sehat, lalu kita cari, ingin mendapatkan kesihatan. Bolehlah dengan sembuh, tapi kan tidak boleh menguasai kesihatan. Suatu hari, kita jadi sakit balik walaupun kita tak mahu sakit. Allah Subhanahu wa taala bila akhdu dikaitkan dengan Allah, pertanyaannya, adakah Allah mampu dan berkuasa untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki? Jawapannya, Allah Maha berkuasa. Tidak ada apa yang Allah tidak mampu melakukannya jika Dia menghendaki. Kemudian, selepas dia mendapatkan apa yang dia kehendaki, dia menguasainya. Sehingga kalimat al-akhdu ini sebenarnya sangat menakutkan sekali. Jadi katalah kalau al-akhdu digunakan untuk membawa makna berkonotasi yang negatif, yakni menyiksa maknanya. Bila Allah menghendaki hamba ini aku siksa, adakah Allah berkuasa? Ada kekuasaan untuk mewujudkan kehendaknya? Ya pasti iya. So, masyiah Allah mutlak, kudratnya pun mutlak. Pasti Allah berjaya mengejar, menangkap hambanya ini. Kemudian adakah Allah nanti dapat menguasainya sehingga hamba ini tidak mampu bergerak, tidak mampu melawan? Ya iyalah. Jadi kalimah akhadha yu'akhidu lau itu sebetulnya ia memberikan kesan dalam fikiran kita. Hendaklah memberi kesan dalam hati kita betapa besar kuasanya Allah, kuasa yang dimiliki oleh Allah terhadap kita, dan betapa lemahnya kita di hadapan kekuasaannya. Sehingga bila kita buat salah, buat dosa di hadapan Allah, Allah ingatkan, ingat, aku berkuasa untuk menangkap kamu.
dan menguasai kamu dan melakukan balasan terhadap kamu, apa yang aku kehendaki. Itu kan sangat dahsyat. Tidak ada tempat lari. Tapi Allah kata, aku tidak segera melakukannya. Aku tidak terburu-buru melakukan, walaupun aku ada kuasa. Apatah lagi balasan yang kamu tidak terima ini, bukan kerana aku menzalimi kamu, tapi berpunca daripada kezaliman kamu. Bizulmihim. Masya Allah. Ini mana al-akh itu. Inilah yang saya maksudkan, makna Allah, sifat Allah Al-Halim itu. Jadi mungkin yang pernah belajar dahulu Asmaul Husna, mungkin masih ingat apa makna Al-Halim. Yang dalam Al-Quran cukup banyak diulang-ulang kalimah Al-Halim ini. Kalau saya tidak salah ada 11 kali kalimah Al-Halim. Nama Allah Halim, Halim. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Yang ulama mengartikan Al-Halim, itu maknanya alladzi la yu'ajjilu ala ibadihi uqubatihim bidhunubihim. Al-Halim maknanya zat yang tidak tergesa-gesa, tidak cepat, tidak terburu-buru menyiksa hambanya kerana dosanya. Artinya Halim yakni zat yang suka menangguhkan balasan siksa. Bukankah itu rahmat bagi kita? Sebab dalam ayat ini Allah nyatakan dalam bahasa mudah, aku ni sifatku Al-Halim. Yakni sentiasa menangguhkan balasan pada siapa saya yang layak dibalas. Tetapi aku tidak aku sentiasa menangguhkan balasan itu. Sekarang bayangkan jika Allah berfirman, aku tidak punya sifat Al-Halim. Subhanallah. Aku sudah tidak punya lagi sifat Al-Halim. Siapa yang buat salah sekali hari ini, aku balas hari ini. Siapa yang dosa minggu ini, aku timpakan sayanya. Kalaulah itu bermakna Allah sudah tidak punya sifat Halim, subhanallah, kesannya sangat mengerikan sekali. Allah kata tak ada makhluk hidup di bumi ini. Habis dibinasakannya. Ini Al-Halim. Ayat ini sebenarnya menjelaskan 4 ayat yang kita baca tadi menjelaskan sifat Allah Al-Halim, yakni alladzi la yu'ajjilu ala ibadihi uqubatihim bidzunubihim. Zat yang tidak menyegerakan balasan siksa terhadap hambanya yang berdosa. Yang berdosa. Ditangguh, 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 dan ditangguh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, jadi saya ulangi. Kalimah akhadha yu'akhidu sebenarnya memberikan kesan betapa besar kuasa Allah yang memberi ancaman ini kepada kita. Sangat besar kuasanya. Ia mampu mencari siapa yang salah, mampu mengetahui siapa yang berdosa, di mana saja. Kalau dalam bahasa kita, Allah mampu menangkapnya. Kerana Allah mampu menimpakan hukuman kepadanya. Kan dahsyat itu. Kita tak punya kuasa seperti itu, jemaah sekalian. Banyak di negara ini, di dunia ini, termasuk negara kita, penjenayah-penjenayah yang dikehendaki tak tertangkap pun. Banyak yang melarikan ke luar negeri dikehendaki, tapi kita tak boleh tangkap dia. Makna kita tidak boleh al-akhdu. Kita hanya ada keinginan untuk menangkapnya, tapi kita tak ada kemampuan.
Dan bila kita mampu menangkapnya sekalipun, mungkin kita tidak mampu menguasainya. Buktinya banyak juga penjenayah-penjenayah akhirnya menang di mahkamah karena kepintarannya berhujah. Tapi bila manusia, bila Allah kepada kita hambanya, siapa penjenayah yang Allah tidak boleh tangkap? Dan siapa penjenayah yang boleh berhujah di hadapan pengadilan Allah? Jadi al-akhdu itu maksud dia. Sangat sebenarnya menyeramkan kalau kita hayati maknanya. Sebab tahsilus syai' wahtiwa'uhu. Wa hada yadullu hada ala anna al-akhdu lahu qudrah ala mustamsik bi nafsihi aw bi ghairihi. Menurutnya adanya kuasa yang mutlak yang dimiliki olehnya untuk mewujudkan apa yang dia kehendaki. Jamaah sekalian, bayan al-haqqu subhanahu wa ta'ala anna hadhihi al-mu'akhadah law hadasat satakunu bisababin minan nas anfusihim. Dalam ayat ini juga Allah menjelaskan kepada kita, jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum hambanya, menyiksa hambanya, sama siksa itu datang dengan segera atau ditangguhkannya, ia berpunca daripada kezaliman, kesalahan hamba itu sendiri. Bizulmihim. Dalam ayat itu disebut. Bizulmihim. Artinya Allah tidak pernah berlaku zalim. Allah menunjukkan keadilannya ketika Allah menimpakan siksa sekalipun kepada hambanya. Karena hamba itulah hakikatnya yang meminta disiksa, memohon diazab. Walaupun dia tidak minta disiksa dengan mulut, dengan ucapan, dengan perkataan, tapi dia minta diazab melalui perbuatannya. Bukan dengan lisanul maqal, tapi menggunakan lisanul hal. Jadi adil. Susahnya di sinilah mengetahui keadilan Allah ini. Apalagi yang tertimpa. Di mana letak keadilan Allah? Ini kewajiban kita. Allah tidak mungkin silap. Allah tidak mungkin tidak berlaku adil kepada hambanya. Bizulmihim, dengan sebab kezaliman mereka. Benar, ramai di kalangan ulama tafsir memahami kalimat bizulmihim dalam ayat ini, yakni syirik. Perbuatan syirik. Karena itu dosa terbesar. Walaupun zulmun, maknanya bukan hanya syirik. Dahulu telah kita pelajari ya, ada 3 jenis kezaliman dan pecahan-pecahannya sudah kita pelajari sama. Zalim pada Allah, zalim pada diri sendiri, zalim sesama makhluk. Itu kita telah pelajari sama itu. Adam disuruh keluar oleh Allah, disuruh turun oleh Allah, maksud saya, daripada surga, pun kan karena kezalimannya. Karena kezalimannya. Masya Allah. Itu bizulmihim. Ay awalu zulmi annahum angkarul wahdaniyah. Kezaliman terbesar yang pertama dan yang terbesar sekali, annahum angkaru al-wahdaniyah. Bahasanya mereka itu mengingkari keesaan Allah. Atau dalam bahasa mudah, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa syirik zalim di sini? Yani syirik merupakan awalu zulmi
wa akbaru. Kezaliman terawal, yang pertama dan terbesar. Ya faka'annahum akhadu minallahi ta'ala haqqahu fil wahdaniyah. Karena orang yang melakukan syirik, yakni mereka telah merampas daripada Allah sesuatu yang menjadi hak Allah semata. Orang yang melakukan syirik, mana orang telah merampas sesuatu daripada Allah, apa yang menjadi hak Allah semata. Apa itu? Hak untuk disembah. Hakul uluhiyah. Sifat rububiyah. Itu milik Allah semata. Tiba-tiba dirampas. Hak Allah untuk disembah tiba-tiba diambil lalu diberikan kepada selain Allah. Kewajipan menyembah hanya pada Allah lalu dilakukan pada yang lain. Itu dosa yang sangat besar sekali. Wa akhadhu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga telah merampas hak daripada Rasulullah. Apa hak Rasul yang diutuskan oleh Allah? Hak untuk dipercayai. Segala ucapannya. Hak untuk diikuti. Segala keteladanannya. Hak untuk dipatuhi sirah dan perjalanannya. Bila hak ini kita tidak berikan pada Rasul, kemudian mereka mendustakan Nabi, itu adalah zalim. Bahkan mereka juga zalim kepada Al-Quran. Wahyu Allah. Risalah yang Allah sampaikan pada Nabi. Pun mereka zalim. Apa kezaliman yang mereka terhadap wahyu Allah, terhadap risalah Nabi? Mereka kata sihrum mubin. Quran itu adalah sihir, Quran itu adalah syair, Quran itu adalah tilik nasib. Ini kezaliman kita. Jadi zalim pada Allah, zalim kepada Nabi, zalim pada Al-Quran. Tak layak macam mana, tak patut macam mana orang yang melakukan tiga kezaliman sekaligus untuk disiksa. Kalau dalam bahasa dunia, sudah cukup bukti untuk disabitkan kesalahan dan untuk cukup bukti untuk hukum sebab berat. Ibaratnya begitu. Tetapi, lagi-lagi, Allah kata, aku ini halim. Sungguh pun kamu jahat kepada aku ini masih punya rahmat kepada kamu. Dan satu di antara rahmatku kepadamu, walaupun kamu jahat kepada aku tidak timpakan siksa itu sekarang. Walaupun kamu sudah layak, aku siksa. Aku tangguhkan. Nabi demikian juga. Kamu ni sebetulnya, wahai umatku, sudah layaklah ku pohonkan siksaan kepada Allah buat kamu. Kalaulah ikut zahirnya, rasanya dah cukup layak bagi aku untuk berdoa kepada Allah agar Allah timpakan balasannya pada kamu. Karena kamu menyakiti aku, kamu mendustakan aku, kamu menolak risalahku. Kamu tuduh aku gila, kamu tuduh aku ahli sihir, kamu tuduh aku sak penyair. Kamu tuduh aku penyair. Jadi kalau ikut itu, Nabi sebenarnya boleh kata, sebetulnya sudah tiba masanya untuk aku berdoa pada Allah agar Allah timpakan siksa pada kamu. Dan patut pun bila kamu disiksa karena kamu menolak aku sebagai utusan Allah. Tapi Nabi ini sangat menyayangi kita. Buktinya banyak sekali pada zaman Nabi dimusuhi oleh kaumnya, bahkan Nabi mendoakan supaya kaumnya diberi petunjuk. Umatnya yang belum lahir
pada saat Nabi hidup. Contohnya kita. Generasi sekarang, ketika Nabi hidup, kan kita belum lahir. Tapi Nabi sudah doakan. Nabi sudah perjuangkan. Ingat, setiap Nabi oleh Allah diberi peruntukan da'watun mustajabah. Doa yang mustajabah. Dan Nabi tidak pernah menggunakannya. Nabi yang terakhir ini tidak pernah menggunakannya di dunia. Doa mustajabah ini. Artinya bila dia mohon, tunailah. Dapatlah. Spontan. Walhal Nabi ini sepanjang dakwahnya, susah, ramai yang memusuhi. Pernah diboikot. Tengok umatnya disiksa. Kenapa Nabi tak gunakan doa itu? Nabi kata, oh tidak, aku tidak akan gunakan doa ini. Doa yang mustajab ini aku simpan, fa ini akhtabi'u li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan doaku ini untuk memberi syafaat pada umatku pada hari kiamat. Tengok bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya, hatta umatnya belum lahir sekalipun. Diperjuangkannya. Walhal umatnya, Allahu Akbar. Bukan patuh 100%. Ada yang dilakukan oleh umatnya yang menyakiti Nabi SAW. Quran demikian juga. Masya Allah. Quran dihina, Quran dinafikan, Quran dimainkan, Quran didustakan. Tapi tengok isi Al-Quran. Tengok isi Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala tetap memberi rahmat. Tengok bahasa Al-Quran. Seakan-akan begini ajalah, kalau kamu masih tidak, kalau kamu menafikan aku ini firman Allah, kalau kamu ini tidak percaya bahwa aku ini adalah firman Allah, tak apalah. Tapi supaya fair, kamu kena buat ayat macam aku. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna binafa'tu bi suratin min mislih. Kamu kena buat macam aku. Kalaulah kamu kata aku ni bukan firman Allah. Quran pula bahasa dia tengok. Masya Allah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kembali mencari pengampunan Allah. Bahasa Al-Quran semuanya bahasa rahmat. Hukum hakamnya rahmat. Jadi, luar biasalah. Allah dikufuri, diingkari, Allah masih menyayangi hamba itu. Nabi diperangi, Nabi masih berjuang untuk membela mereka. Nabi tidak segeralah berdoa yang tak baik untuk umatnya. Quran demikian juga. Ini yang sekalian. Sebab, saya ulangi sekali, jika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak punya Al-Halim umpamanya, subhanallah, maksudnya Allah Al-Halim itu sifat Allah, tidak mungkin hilang. Ini kita andaikan kalaulah Allah sudah tidak punya Halim. Dalam bahasa Al-Quran, kalaulah aku segerakan azabku terhadap kamu kerana dosa kamu, pasti tidak ada seekor makhluk yang bergerak di atas muka bumi. Ma taraka 'alaiha min dabbah. Allah tidak menyisakan, Allah tidak meninggalkan walaupun seekor dabbah di muka bumi ini. Apa maksudnya? Jamaah sekalian, kenapa dabbah di bawah-bawah? Kenapa dabbah di bawah-bawah? Apa dosa dabbah? Dabbah itu kan semua makhluk yang bergerak. Wahai yang buat dosa kita. Yang buat dosa kita manusia. Tapi kenapa bila Allah segerakan azabnya,
Bukan yang berdosa, manusia berdosa yang Allah binasakan, dabah yang lain pun termasuk sama. Jamaah sekalian, memang ini kalau kita tidak cermat memahaminya mungkin bingung. Apa ya salah kita? Apa salah kita? Apa salah dabah? Contohnya lembu lah. Kalau Allah nak membinasakan satu kaum yang berdosa kerana dosanya, Allah bukan binasakan kaum itu saja, tapi dabah pun ikut binasa. Kan tidak ada jamaah sekalian makhluk yang hidup yang diselamatkan oleh Allah ketika berlaku taufan Nabi Nuh, kecuali mereka yang beserta Nabi Nuh. Orang selamat hanya yang menumpang kapal Nabi Nuh. Hayawan yang selamat hanya hayawan yang berada di kapal Nabi Nuh. Lalu apalah dosa binatang-binatang yang tak sempat dibawa oleh Nabi Nuh pun dibinasakan. Ketika Allah membinasakan kaum Nabi Lut, okeylah, kalau yang dibinasakan itu manusia yang berdosa, faham kita. Allah binasakan karena dosanya. Tapi kenapalah binatang yang hidup pada masa itu pun dibinasakan juga? Bahkan bekas sekarang kesan tempat di mana kaum Nabi Nuh dibinasakan, tidak ada kehidupan sekarang ini. Apa dosa dabah ini? Dosa ular, dosa biawak, dosa lembu. Apa dosa dia? Kasihan ya. Manusia yang berdosa, mereka pula yang Coba apa maksud ayat ni? Kenapa Allah tak kata, pasti kami atau tidak sisakan mereka yang berdosa, melainkan kami binasakan. Kalau ayatnya berbunyi begitu, senang kita faham. Tapi di sini sebutnya, pasti Allah tidak sisakan, tidak tinggalkan, walaupun hanya seekor dabah. Di Allah Subhanahu wa taala sayu'akhidun nas bidzulmihim. Itu kita faham. Allah akan menyiksa hambanya yang berdosa dengan sebab dosanya. Ini jika Allah segerakan. Tapi fama dzambud dabah. Apa dosa dabah? Wa madza fa'alat? Apa yang telah dilakukan oleh lembu? Apa dosa yang dilakukan oleh kambing? Sehingga dibinasakan. Jemaah sekalian, satu di antara jawapan yang diberikan begini, yang boleh kita berikan. Ini coba diayati betul ya, sebab ya sebelum kita ditanya oleh orang, sebab ayat ini tidak boleh kita memahami dengan take for granted ya. Paling tidak ada pertanyaan begitu. Kalau manusia yang berdosa, sebenarnya manusia saja dihukum, kenapa lembu pun libatkan sama? Li'anna dabah khuliqat min ajlihim. Jamaah sekalian, dabah ini karena dabah seperti ternakan, lembu, apa semualah, termasuk semualah, semua binatang yang bergerak itu. Khuliqat Allah ciptakan li ajlihim, untuk kepentingan kita. Gitu. Jamaah sekalian, manusia dicipta itu ada tujuan. Kita dicipta ini ada matlamat, liya'budullah. Itu tujuannya. Mengabdikan diri kepada Allah. Sementara selain kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi manfaat kepada kita. Kan ada satu ungkapan dahulu pernah kita sampaikan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia dan isinya ini Allah ciptakan untuk kepentingan kita. Ya, Quran banyak ayat itu, banyak alladzi ja'ala lakumul arda wa sakhkhara lakumul ma fil ardi jami'an. Allah telah tundukkan semua
semua yang ada di muka bumi ini lakum, bagi kamu semuanya. Gunung untuk kita, lautan untuk kita, udara untuk kita, pokok untuk kita, semua binatang-binatang untuk kita. Setiap binatang itu ada peranannya dari cipta untuk kita. Sama ada kita merasa mendapat manfaat daripadanya atau tidak, itu urusan kita. Yang pasti Allah menciptakan alam untuk kepentingan manusia. Semuanya. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kamu, wahai manusia, dicipta untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia dan isinya Allah cipta untuk kita. Ini sebagai kemudahan, sarana dan prasarana untuk kita berjaya menjadi hambanya yang sebenar dan khalifahnya yang berjaya. Sementara kita sendiri bukan dicipta untuk dunia. Kita tidak cipta untuk lembu, kita tidak cipta untuk kambing, kita tidak cipta untuk pokok. Tapi kita dicipta lil akhirah. Lil akhirah. Jadi wasakhara lahum wa hiya min ni'amillahi ta'ala alaihim, dan itu adalah sebagian daripada nikmat Allah ke atas mereka. Falaisatil mas'alah idzan nikayah fidabah bal fi man yantafi'u biha. Jadi masalahnya bukan pada binatangnya, tapi masalahnya pada manfaat yang diambil daripadanya. Jadi begini ya, seakan-akan begini. Jangankan kamu, kalau aku segerakan siksaku tak atas kamu karena dosa kamu, jangankan kamu saja yang aku binasakan. Perkara-perkara yang aku ciptakan selama ini, yang banyak memberi manfaat pada kamu pun, aku hancurkan. Begitulah maksudnya. Jangankan hanya kamu, bukan kamu. Nah, jangankan hanya kamu. Yalah, kalau kamu yang berbuat dosa, ibaratnya Allah berfirman begitu. Jika kamu yang berbuat dosa, patut aku binasakan. Tapi ingat, bukan kamu saja yang aku binasakan jika aku timpakan siksa. Semua benda yang aku ciptakan selama ini, yang aku ciptakan untuk manfaat dan kepentingan kamu, aku pun akan hilangkan. Masya Allah. Jadi bagi lembu sebenarnya tak ada masalah. Hidup pun dia tidak dapat pahala, mati pun tidak dapat dosa. Itu bagi lembu. Jangan sekalian, lembu sehat itu pun bukan maknanya Allah murka sayang dia. Lembu sakit itu bukan maknanya Allah murka dia. Bagi lembu ni sentiasa disayangi oleh Allah. Oh, Allah sayang pada lembu ini, sentiasa sehat walafiat. Hidupnya senang lenang. Oh, yang itu kasihan lembu itu. Lembu itu mesti dimurkai oleh Allah karena susah. Mana ada lembu yang seperti itu? Saya yakin kalau kita tengok tanya lembu dan lembu boleh jawab lah. Saya ingat jawapan lembu sama aja. Kalau ditanya banyak, wahai lembu, kenapa kamu hidup? Kenapa kamu hidup, wahai lembu, dan kemudian kamu makan, kemudian kamu gemuk, kamu beranak? Saya yakinlah jawapan lembu pasti sama. Ya, ini untuk kamu semua lah, wahai manusia. Aku kuat makan ini supaya badan aku besar, dan nanti bila kamu jual, harga mahal. Bila kamu sembelih, dagingnya banyak. Tanya dia. Masya Allah. Maknanya dahsyat sungguh. Jamaah sekalian, itu makna akhoda tadi. Saya di awal tadi saya sengaja sampaikan makna akhoda itu. Tahsilus syai' waqtiwa'uhu itu. Jadi bukan hanya sekadar menghukum, menimpakan balasan. Bukan. Kalimat akhoda yu'akhidhu menggambarkan, memberikan kita makna bahwa balasan Allah sangat dahsyat. Bukan hanya kamu saja yang aku timpakan siksa. Semua ciptaan aku yang selama ini aku ciptakan untuk kepentingan dan manfaat bagi kamu, aku pun bina. Ya lihat sajalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman Nuh alaihissalam. Dah, kalau bagi kita macam mana?
Sebab untuk kita hari ini ya Mas Kiran, kita takut ya. Pertama, mari saya tunjukkan ayatnya dahulu. Kalaulah siksa itu Allah segerakan buat kita hari ini, balasan siksa itu tidak hanya menimpa orang yang berdosa saja, tapi juga orang yang tidak berdosa pun terkena semuanya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal. Baik, saya sampaikan ini. Mungkin pertanyaannya, kalau lembu tadi kita fahamlah, karena Allah binakan itu menunjukkan betapa dahsyatnya balasannya. Bukan si manusia, si pelaku dosa saja. Makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang selama ini diciptakan orang untuk kepentingan dan manfaat manusia yang durjana tadi pun dihapuskan sekali. Itu menunjukkan dahsyatnya siksaan Allah. Sekarang bagaimana jika musibah itu menimpa berlaku? Kenapa tidak hanya menimpa yang buat jahat saja? Tapi berlaku semua kena. Yang baik pun terkena. Yang jahat mati, yang pelik mati. Bila berlaku tsunami tengok. Yang jadi korban bukan hanya yang berdosa. Yang baik, yang kuat ibadah, banyak amalnya pun terkena juga. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Wattaqu, dan takutlah kamu, jaga diri kamu. Lindungi, dindingi diri kamu. Takwa itu kan melindungi. Lindungi diri kamu, bentengi diri kamu. Fitnatan, akan fitnah, musibah, bencana. Tak kiralah tanah runtuh ke, gunung berapi ke, banjir besar ke, taufan ke, tsunami ke, gempa bumi ke, wabak penyakit corona ke, kemarau panjang ke. Sebab bila fitnah ini sudah turun, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Fitnah yang tidak sekali-kali menimpa orang-orang yang zalim sahaja daripada kamu. Tak. Yang terkena bila siksaan itu menimpa kerana dosa manusia, bukan mereka yang berdosa saja yang kena. Ini untuk kita. Musibah masa dahulu, azab pada zaman dahulu, nabi-nabi dahulu, dia hanya menimpa orang yang berdosa saja. Yang dibinasakan oleh Allah daripada kaum Nabi Lut yang berdosa saja. Yang baik selamat. Yang dibinasakan oleh kaum Nabi Nuh yang ingkar saja. Yang mukmin selamat. Jadi musibah dahulu ni hanya mencari yang berdosa saja. Ini dahulu ni. Ini kalau ini tentang manusia ya. Yang dikaitkan dengan manusia, hanya musibah dahulu hanya mencari manusia yang berdosa saja. Yang tak berdosa selamat. Berbeza dengan musibah akhir zaman. Balasan musibah akhir zaman pukul rata. Bukan hanya zalim sahaja. Wa'lamu annallaha sadidul iqab. Bahasa awamnya beginilah. Hukuman Allah yang berupa musibah yang Allah timpakan pada umat-umat dahulu, nabi-nabi dahulu ini, musibahnya itu ada mata. Dia ada mata. Dia hanya mencari siapa yang berdosa sahaja.
Sementara musibah berupa azab Allah yang Allah timpakan pada umat akhir zaman, ini buta. Buta, tak ada mata. Jadi semua kena. Lalu di mana rahmatnya? Gitu. Kan Allah, ini cerita rahmat. Kalau musibah yang menimpa yang berlaku akhir zaman ini pun masih dianggap rahmat Allah. Sebab Allah kata tadi, okeylah, kalau Allah menangguhkan balasan siksa bagi hambanya yang dah layak dan patut disiksa, itu rahmat bagi orang itu. Bagi orang itu. Sekarang, jika Allah timpakan azab juga kepada yang berdosa, tetapi azab itu tidak hanya menimpa yang berdosa sahaja, sebaliknya berlaku menyeluruh termasuk yang tidak berdosa pun terkena, lalu di mana rahmat Allah? Di mana kasih sayang Allah? Jika yang baik pun terkena juga. Yang jahat mati karena tsunami. Yang baik pun mati juga karena tsunami. Cara kematiannya sama. Mungkin sama-sama lemas. Sama-sama mungkin tertelan lumpur panas. Tempat kematiannya sama. Pasal kampungnya sama. Masa meninggalnya sama. Di mana rahmat Allah? Saya ulangi, kalaulah Allah menangguhkan balasan siksa kepada hamba yang berdosa, itu jelas. Nampak seri rahmat Allah. Allah tangguhkan. Allah halim. Itu mudah kita memahaminya. Mudah sekali memahaminya. Sungguh pun kejahatan manusia sudah sangat melampau, tapi Allah masih juga tangguh. Itu mudah kita memahami mahabbatullah di situ. Tetapi Allah kata, kalau aku sudah timpakan nanti, semua kena. Bila semua kena, di mana rahmat Allah? Di mana kasih sayang Allah? Okeylah, rahmat Allah, kasih Allah kepada yang berdosa dengan sebab musibah, jelaslah itu keadilan Allah. Allah sedang menunjukkan keadilannya. Tapi di mana rahmat Allah, di mana mahabbatullah, sedangkan musibah dan azabnya itu juga menimpa orang-orang yang baik. Mati juga, yang baik pun mati juga. Matinya pun, ya Masya Allah, sengsara juga lah, karena sama-sama tertelan lumpur panas. Lemas, hanyut. Bahkan jasadnya pun tidak ditemukan. Masya Allah. Jawabannya begini ya sekalian. Ini cerita rahmat Allah ya, cerita kasih sayang Allah. Betulkah Allah menyayangi pada orang yang ditimpa musibah, yang matinya ditimpa musibah sangat mengerikan, menyedihkan? Bahwa orang itu orang yang baik. Kalau orang yang baik, kenapa Allah matikan dengan cara seperti itu? Bila Allah sayang pada mereka, saya kasih pada mereka, kenapa mereka termasuk yang ditimpa musibah? Yang sebenarnya musibah hanya menimpa yang jahat saja. Ya mas sekalian, ada sebuah hadis sahih. Jawabannya yakni hadis sahih, riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzaba man kana fihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ini insyaallah ni kalau saya baca perlahan mungkin jamaah boleh menulisnya dengan baik ini. Sebab bahasa Arabnya mudah ya. Coba yang siapa ingin mencatatnya saya baca perlahan.
Pendek aja hadisnya. Idza yang mananya apabila itu. Aroda menghendaki itu. Allahu idza aroda Allahu bi qaumin azaban ain dal alif ba alif azaban asoba al-azaba man kana fihim thumma yab'athuhum ba'atha yab'athu ba'ain sin ba'ain sa alif ba ta sa ba'atha yab'athuhum bukan yab'atsuna, sorry salah. Yub'atsuna bukan yab'athuhum. Yub'atsuna ya ba'ain sa waunun yub'atsuna ala niyatihim niyatihim. Saulangi idza aradallahu biqaumin adzaban asabal adzaba man kana fihim thumma yub'atuna ala niyyatihim. Hadis sahih riwayat Muslim daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maksudnya, apabila Allah menurunkan azab, apabila Allah menurunkan atau menimpakan azab bagi suatu kaum, maka azab itu akan menimpa siapa saja. Azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di antara mereka. Jadi tak pilih kasihlah, tak pilih-pilih, semua kena. Menimpa siapa yang ada di antara mereka. Kalau azab itu menyatakan mereka mati, semua matilah. Semua mati. Kemudian, ya, mereka dibangkitkan oleh Allah di akhirat, nanti dibangkitkan Allah sesuai dengan niat. Sesuai dengan niat. Yakni perbuatan mereka. Adil tak adil, rahmat atau bukan itu. Saya ulangi. Apabila Allah hendak menimpakan azab balasan kepada satu kaum, maka Allah akan timpakan azab itu pada siapa saja. Semua kena yang ada di antara mereka. Tak adalah yang lain mati, tiba dia berdiri seorang. Pamannya, hidupnya. Gunung berapi, kata mengeluarkan, memuntahkan laharnya, habis kampung-kampung di sebelahnya. Rumahnya habis, orangnya habis, semua kendaraan habis. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri tegak, sehat, walafiat. Tak adalah. Semua kena. Kemudian nanti di akhirat, karena mereka mati masuk alam barzah, nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka atau perbuatan mereka. Artinya apa? Bagi orang-orang yang semasa berlaku bencana, berlaku azab itu berbuat dosa. Atau dia diazab itu kerana dosanya.
maka nanti dibangkitkan di akhirat pun sebagai orang yang berdosa. Dapat siksa lagi di akhirat. Sehingga kematian mereka karena azab yang menimpa, namanya mati su'ul khotimah. Wal'iyadzubillah. Sementara yang baik-baik, orang yang elok, orang yang baik, orang yang sedang bertaubat, orang yang salah sedahlah. Orang baik berusaha untuk baik. Mati juga. Karena ditimpa musibah yang dahsyat tadi. Dan di akhirat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalnya. Artinya apa? Orang ini ketika mati ditimpa musibah, kan dia orang yang baik. Sehingga matinya husnul khotimah. Jamaah sekalian, coba tidak beruntung macam mana. Apalagi dia mati karena ditimpa musibah. Orang baik mati di musibah, itu kan disenaraikan oleh Nabi sebagai mati syahid. Orang ini dipilih oleh Allah sebagai orang mati syahid. Walaupun namanya syahid akhirat saja. Kan itu istimewa. Disuruh rahmat Allah. Dari segi kasar, dari segi mata kasar, yang derhaka ke, yang patuh ke, yang soleh ke, yang kufur ke, dari segi mata kasar, sama ya. Sama-sama dari segi mata kasar. Dari segi zahir, sama-sama mati. Tempat kematiannya sama. Masa kematiannya sama. Cara kematiannya sama. Tak ada bezanya. Tapi subhanallah, yang membezakan. Bezanya rupanya ada langit dan bumi. Yang satu matinya su'ul khotimah, karena mati ketika melakukan maksiat, diazab karena azab menimpanya karena dosanya. Jadi akhirat akan dipertanggungjawabkan lagi. Sementara yang mukmin, walaupun matinya sama dengan si kafir, caranya, masanya, tempatnya, tapi meninggalnya husnul khotimah, bahkan tersenari sebagai orang mati syahid, syahid akhirat, dan dibangkit oleh Allah sesuai dengan amal dan niatnya. Orang dipilih oleh Allah sebagai orang yang mati syahid, dipilih oleh Allah orang yang matinya husnul khotimah. Bukankah itu mahabbah Allah? Bukankah itu rahmat Allah kepada orang tadi? Pada orang tadi. Subhanallah. Begitulah cinta Allah, begitulah mahabbah Allah kepada hambanya. Nah, kepada hambanya. Jadi, tak terkiralah mahabbah Allah. Sebab itulah kalau kita disuruh patuh kepada Allah, hanya suruh buat yang disuruh dan jumlahnya pun tidak banyak, disuruh meninggalkan yang ditegah dan jumlah pun tidak banyak, apalagi yang suruhan Allah itu, yakni semuanya manfaat bagi kita. Apalagi semua larangan Allah itu adalah madarat bagi kita. Kita suruh buat sesuatu yang ia memberi manfaat bagi kita. Kita disuruh meninggalkan sesuatu dan ia madarat bagi kita. Itu pun kita sudah bersyukur. Coba saya katakan, idza aradallahu bikum adaban asabal adab man kana fihim tsumma yub'atsuna ala niyatim. Oh ya. Saya ulangi. Menerima syariat Allah, menerima perintah dan larangannya, lalu kita patuh, itu pun dah rahmat Allah yang besar bagi kita. Itu tanda cinta Allah pada kita. Tanda cinta Allah kepada kita ialah, tanda rahmat Allah kepada kita ialah kita disuruh melakukan satu perbuatan yang ianya manfaat bagi kita, kita dilarang melakukan suatu perbuatan yang ianya manfaat bagi kita. Itu pun sudah rahmat tak terkira dah.
Tapi rupanya Allah masih lagi bagi rahmat lebih daripada itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirat. Surga disediakan macam mana rahmat Allah kepada hamba-Nya. Tak sebesar macam mana kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Sebab itulah tempoh hari saya nyatakan begini ya. Kita rajin ke tidak rajin, kita mau ke atau tidak mau, menjadi hamba Allah yang baik ini, semangat atau tidak, itu bagi saya tergantung kepada seberapa kuat keyakinan kita. Seberapa besar kefahaman kita. Bila kita semakin yakin dapat besar kasih Allah kepada kita dan kita merasakannya, saya yakin melaksanakan perintah Allah itu tiba-tiba menjadi senang karena sangat ringan. Dahlah buat yang disuruh itu memberi manfaat kepada kita, yang Allah suruh kita buat pula hanya benda-benda yang kecil dan ringan dan kita diberi kemampuan. Bak katalah, saya suka bagi contoh beginilah. Kalaulah zaman sekarang kita menjadi anak angkat. Kata kita menjadi anak angkat kepada orang yang kaya raya. Dan sangat sayang kepada kita. Orang ini kaya raya, sayang sangat pada kita. Dan kita menjadi anak angkatnya. Daripada kecil hingga dewasa. Apa yang kita minta diberinya. Kita diantar pada sekolah. Pilih sekolah yang terbaik. Kita sakit dirawatnya. Baju dibelikannya. Bila masuk universiti segala peralatan, keperluan, belajar semua disediakannya. Kendaraan dibelikannya. Tiba masa kita ingin berkeluarga dicarikannya jodoh. Rumah dibelikannya. Kereta disediakan yang baru. Bahkan tiap minggu orang tua angkat kita hantar keperluan dapur. Bil listrik dia bayarkan. Bil air dia bayarkan. Bil telefon. Mana kita tak pernah keluarkan, dia sayang pada kita. Dia sayang pada kita. Dia bagi segala keperluan kita. Dan jika kita jahat kepadanya, kita ingkar kepadanya, dia tidak segera memarahi kita. Sebenarnya dia memberi peluang pada kita untuk memperlukan kesilapan. Kita salah gunakan pemberian orang tua angkat tadi. Tapi kita tidak dimarahinya. Sebaliknya tak apa. Jangan lakukan lagi ya. Walau kita sudah patut. Biasanya dibuang. Kita sudah patut dibuang atau diusir. Tidak lagi diakui sebagai anak angkat. Dia sudah berhak untuk menarik balik pemberiannya kepada kita. Rumah tarik balik, kendaraan tarik balik, karena kita derhaka. Tapi orang tua angkat itu masih sayang pada kita. Tak apa, saya tak akan tarik sekarang. Kalau kita jadi anak angkat pada orang tua yang itu pun kita bertuah. Bila kita tahulah betapa besar kasih sayang orang tua angkat kepada kita. Yang segala-galanya dipenuhi tadi. Hatta sudah kawin pun, rumah dibelikan, kena diberikan. Keperluan dapur pun tiap minggu diantonya. Tak pernah pun beli walaupun sedikit garam pun tak pernah beli karena dah disediakan. Tiba-tiba katalah suatu saat lah. Orang tua angkat kita tuh panggil kita ke rumahnya. Enak, coba datang ke rumah ayah angkat awak ni. Oh iya ya, datang. Lalu ayahnya suruh. Nak boleh tak nak ini tolong alihkan meja naknya. Sebab ayah dah tak mampu, mak angkat awak pun dah tak larat lah. Boleh tak alihkan meja itu?
Meja makan itu dari sini ke situ. Kemudian yang meja depan tuh ke sini. Tolong betulkan nak ya, ini kursinya ini, dan letakkan balik situ. Kita disuruh begitu. Agak-agak lah jamaah sekalian. Melaksanakan, menunaikan perintah, arahan orang tua angkat untuk mengalihkan meja itu perkara yang berat ataupun perkara yang ringan. Bagi anak angkat yang tak kenang budi, bagi anak angkat yang tidak melihat kebaikan orang tua angkat, mungkin berat lah ya, penat lah, tak nak lah. Ayah cari orang lain lah. Mungkin. Atau kalau dia mau pun, tak apalah, okey, saya boleh tolong, saya boleh alihkan ya. Tapi ada upah tahu. Minta upah lagi. Walaupun jika dia minta upah pun, ayah angkatnya akan bagi. Tapi kalau anak yang tahu diri, bahwa kasih orang tua angkatnya sangat besar, pasti tak tergamak nak minta upah. Bahkan dia kata, ya takkan ini saja ya, apalagi yang saya boleh bantu ayah. Takkan hanya buat macam ini aja. Boleh tak yang lain lagi apa? Dia malah nak lagi, apa lagi permintaan orang tua angkatnya. Itu analogi yang mudah lah. Sedangkan kasih sayang Allah kepada kita hambanya, ya tidak sebandinglah dengan kasih sayang orang tua angkat yang penyayang dan kaya serta dermawan tadi pada angkatnya. Tak seberapa. Bumi, langit dan isinya adalah dicipta Allah untuk kita. Allah diderhakai, tapi Allah masih bagi dia nikmat. Bayangkan. Orang tu sembah selain Allah, tapi Allah masih bagi dia hidup. Allahu Akbar. Tidak juga, belum juga diazabnya. Bukan tidak ada balasan. Hanya ditangguhkan. Inilah mahabbah yang wajib disyukuri. Yang sebenarnya, seperti mana saya kata tadi, ayat-ayat ini, 4 ayat tadi menjelaskan sifat Al-Halim tadilah. Jadi lagi bagi siapa yang pernah belajar Al-Asmaul Husna Al-Halim, paham sungguh lah. Ayat sebenarnya sangat paham sungguh. Al-Halim tuh. Jadi bukan susah sangat sebenarnya untuk memahami kasih sayang Allah Ta'ala. Dan Allah punya sifat ini semuanya adalah kebaikan bagi kita. Kebaikan bagi kita. Al-Halim. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah kata begini. Allah yang suka menangguh-nangguhkan balasan siksa kepada hambanya yang dah layak dan patut disiksa. Dan itu adalah sifat halim Allah. Kata Imam Al-Ghazali. Alladhi yushahidu maksiatal usad wa yara mukhalafatal amri wala yastafizzuhu ghadabun wala ya'tarihi ghaidun wala yahmiluhu 'alal musara'ati 'alal intiqam ma'a ghayatil iqtidar. Itu kata Imam Al-Ghazali. Dengan ayat ini bahwa Allah tidak menyegerakan balasan siksa hatta pada yang patut siksa yang derhaka. Dan itu sifat halim. Yani Allah ini sentiasa menyaksikan sebetulnya. Setiap saat Allah menyaksikan maksiat, penderhakaan, dosa yang dilakukan oleh hambanya. Maha suci Allah daripada terlepas pandang. Allah menyaksi kejahatan, penderhakaan, kekufuran, maksiat yang dilakukan oleh hambanya. Allah perhatikan hambanya banyak melakukan perbuatan yang menyalahi syariatnya. Tapi rupanya semua itu masih belum juga menyebabkan Allah murka kepadanya. Allahu Akbar. Dengan sifat halim, perbuatan jahat hambanya yang sangat dahsyat itu masih belum juga menimbulkan kemurkaan Allah. Karena Allah masih mengedepankan halimnya. Wala yahmiluhu 'alal musarah hal intiqam.
dan belum juga menyebabkan Allah segera membalasnya dengan siksaan. Ma'a ghayatil iqtidar, sedangkan Allah mampu melakukannya. Itu luar biasa lah. Kalau Allah menangguhkan, tidak memberi balasan segera terhadap hambanya yang berdosa, kerana Allah tak mampu melaksanakannya, patutlah. Tapi maha suci Allah daripada tak mampu. Allah berkemampuan, Allah berkuasa melakukan, menimpakan balasan kepada hamba yang bersalah, tapi Allah tidak melakukannya. Bukankah itu rahmat, bukankah itu mahabbah yang luar biasa? Ini nama sifat halim ya. Dan banyak jemaah sekalian, ya adalah makhluk Allah yang mencontohi sifat sebenarnya. Ya contoh Nabi Yusuf lah. Tak hebat macam mana Nabi Yusuf. Adik-beradik Yusuf semasa dahulu masih jahat, belum sedar, itu jahat, menzalimi Yusuf. Kesalahan dosa adik-beradik Yusuf itu memang patut dibalas. Malangnya Nabi Yusuf waktu itu belum mampu membalas. Tak apa, lepas mereka. Puluhan tahun selepasnya, Yusuf kuasa di Mesir. Adik-beradiknya datang ke Mesir tanpa menyadari bahwa itu adalah Yusuf. Yusuf kenal mereka. Nabi Yusuf ada kemampuan untuk balas dendam. Masa itu. Dia ada kuasa. Mampu membalasnya. Dan kawan adik-adik pun memang patut pun dibalas kesalahannya. Tapi Nabi Yusuf tidak membalasnya. Nabi Yusuf tidak membalasnya bukan karena tidak mampu. Tapi Nabi Yusuf lebih suka memaafkannya. Nabi Yusuf ingin melihat adik-beradiknya dimasukkan surga kerana kemaafan yang diberikan kepadanya daripada melihatnya tersisih dalam neraka karena dosanya. Bukankah Nabi Yusuf itu orang yang sangat penyayang? Kalau sikap Nabi Yusuf itu pun kita kagum, lalu bagaimana kita memandang, melihat, memahami rahmatullah ala abdih. Inilah jamaah sekalian, rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Jangan membuat kita malah manja, mentang-mentang tak ada balasan, lalu kita tak merasa bersalah. Mentang-mentang balasan tak disegerakan, walaupun kita salah, akhirnya tidak bersegera taubat, karena balasan tidak ada. Wah, itu rugi kita. Rugi. Jangan malah menjadi hamba yang manja. Itu saja yang sebab saya sampaikan. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan kita dan dimudahkan segala urusan kita. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Yang benar daripada Allah jua, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan. Mari tutup dengan baca fikirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.